Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang dirahmati Allah, kita ketemu kembali dalam kajian rasionalitas Qurani bersama Bapak Haji Suhan Muhammad Isa, yang mana pada kajian kali ini kita akan membahas dengan tema pijakan teknis Al-Quran. Pada tema 119 yang lalu, kita sudah menentukan landasan filosofis yang juga dapat kita jadikan ruang rujuk bersama dan sebagai alat verifikasi apakah pemikiran, tindakan, dan penilaian kita dalam hidup dan kehidupan ini berada dalam kerangka Qurani atau tidak. Di dalam ruang rujuk tentu kita dapat melakukan berbagai hal dalam rangka meningkatkan kuantitas dan kualitas kita dalam memahami hubungan antara Tuhan, alam, dan semesta dan manusia. Hal apa saja yang perlu kita lakukan berdasarkan pandangan rasionalitas Qurani, Pak Iswan? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Pak Jul. Tema ini kan merupakan lanjutan kemarin kita selang-seling dengan tema, salah satu tema populer lah ya, Isra Mi'raj. Nah, sekarang kita lanjutkan lagi rasionalitas Qurani. Tapi kali ini kita membahas tentang pijakan teknis. Nah, kemarin itu kan sudah membahas tentang landasan filosofis Qurani. Nah, dari landasan filosofis Qurani ini kan kita sudah bisa menetapkan yang tadi Pak Jul katakan ruang rujuk yang dapat kita pakai bersama, di mana ruang rujuk itu bisa menentukan secara umum bahwa apa yang kita pikirkan, kita lakukan, dan kita penilaian kita ini benar atau salah nih menurut menurut Al-Quran gitu. Nah, yang kedua ini kita membahas di dalam ruang rujuk ini. Nah, ini tentu di dalam kita bayangkan satu ruang rujuk, di dalam suatu ruang tentu kita akan menetapkan lagi ada berbagai pola hubungan di dalam ruang itu yang membentuk suatu kerangka gitu. Nah, sebenarnya pijakan teknis yang akan kita bahas ini sebenarnya merupakan bukan lanjutan, udah pernah kita bahas dulu di tema awal, tema 2 sampai 5. Nah, tema 2 sampai 5 ini kita sudah menetapkan satu konstruksi tauhid. Nah, konstruksi inilah yang kita jadikan pijakan teknis di dalam memahami hubungan bentuk dan kualitas hubungan antara Allah, alam, dan manusia. Nah, berbagai bentuk dan kualitas hubungan inilah yang dapat kita jadikan tadi sebagai pijakan teknis bagi pemikiran, tindakan, penilaian kita dalam satu kesatuan. Jadi kita tidak memisahkan nanti hubungan bentuk-bentuk hubungan dalam kerangka tauhid ini, tapi merupakan satu kesatuan. Nah, inilah pola hubungan inilah yang dapat menjadikan kita sebagai umat Islam yang kafah, yang tunduk pada yang tidak pilih-pilih di dalam kita beragama ini, tapi kita menjadi kita tunduk pada keseluruhan secara kafah gitu. Apa saja bentuk hubungan yang dapat kita jadikan pijakan teknis tersebut, Pak? Nah, kalau itu kan udah kita jelaskan di tema 2 sampai 5 yang lalu. Berarti kan ada empat pola hubungan tuh. Pertama yang kita sebut dengan ontologis, yang kedua kita sebut dengan struktural,
yang ketiga kita sebut dengan komunikasi, yang keempat kita sebut dengan moral. Nah, keempat hubungan inilah yang kita jadikan pijakan teknis kita untuk menjadikan kita muslim kafah, baik di dalam kehidupan kita di dunia ini maupun kehidupan kita di akhirat nanti. Dapat diuraikan lagi Pak Iswan, tema 2 sampai 5 dan ditambahkan makna tiap hubungan tersebut. Nah, kalau yang pertama tadi kan saya katakan pertama ontologis. Nah, hubungan ontologis ini kan menempatkan bahwa kita meyakini cara pandang kita bahwa seluruh sesuatu yang ada ini termasuk kita ini adalah makhluk ciptaan Tuhan. Nah, oleh sebab itu dalam konteks ini kita disebut makhluk. Nah, sedangkan penciptanya yang Allah tadi disebut dengan Khalik. Jadi ada pencipta, ada yang diciptakan. Tapi dalam konteks hubungan ini yang diciptakan kita sebagai manusia ini punya kekuatan-kekuatan otonom yang berdiri sendiri dalam konteks ini gitu. Nah, dulu pernah saya contohkan, misalnya Pak Jul punya motor gitu. Pak Jul punya motor, Pak Jul yakin, Pak Jul tahu, Pak Jul percaya, Pak Jul tidak bisa menyangkal bahwa motor itu dibuat oleh satu perusahaan gitu, perusahaan apa misalnya kan. Nah, sekarang motor ini ada di tangan Pak Jul. Ada hubungannya lagi dengan perusahaan. Jadi motor ini mau bagus, mau tidak, ini kan tergantung Pak Jul sendiri. Nah, inilah yang kita maksudkan dengan hubungan ontologis. Nah, dalam kapas inilah kita sebagai makhluk yang memiliki kekuatan, memiliki potensi yang diberikan oleh Allah, ini kita gunakan secara maksimal dengan kemauan kita, dengan kemampuan kita, dan dengan kekuatan-kekuatan yang kita miliki di dalam hidup dan kehidupan ini gitu. Di dalam hidup dan kehidupan ini. Nah, disinilah kita menjadikan diri kita mau baik, mau tidak. Tak ada hubungannya pabrik sama tadi dengan kayak motor tadi dengan pabrik gitu. Nah, inilah yang disebutkan Allah di dalam surah Ar-Ra'd, itu surah yang kadang-kadang paling populer itu kan, yang dikatakan Allah katakan Allah tidak, innallaha yukhayyiru ma biqaumin hatta bikhayyiru ma bi anfusihim. Nah, Allah tidak akan membuat baik suatu kaum kecuali ya kaum itu sendiri yang membuat baik. Jadi seseorang itu mau baik ya dia sendiri, kaum itu mau baik dia sendiri, bangsa itu mau baik dia sendiri. Nah, ini yang disampaikan di surah Ar-Ra'd 11. Nah, disinilah kita menyatakan disinilah kita dalam konteks ini kita gunakan maksimal apa yang kita miliki. Maksudnya baik dalam hal apa saja, Pak Iswan? Ya, baik dalam hal keseluruhan. Kalau kita lihat hidup di dunia ini, kita kan berinteraksi dengan teman, sesama manusia, dengan tetangga negara, dengan tetangga bangsa asing, dengan satu kelompok yang lebih besar gitu. Artinya yang perlu kita capai itu kebaikan-kebaikan dalam segala hal. Baik untuk kita merasa aman, kita baik di dalam pertahanan, untuk merasakan kita enak, kita baik dalam ekonomi, politik, sosial, sosiokultural, kita mau maju ilmu pengetahuan, sains dan teknologi. Nah, ini yang perlu kita kuasai, kita miliki gitu, supaya kita eksis hidup ini gitu. Nah, ini yang harus kita kembangkan. Dengan kebaikan, dengan kemampuan kita, berarti kita menguasai menguasai seluruh akses apa-apa yang diperlukan untuk sebagai alat apa?
sebagai alat bargaining di dalam hidup dan kehidupan ini. Ya, bargaining di bidang politik, di bidang ekonomi. Nah, ini yang kita pakai gitu. Tapi ini yang kita perlukan gitu. Membangkitkan apa? Dulu kita pernah membahas di tema 113 bahwa kita hidup ini harus ada satu kesatuan, mengelola bagaimana mengelola kesadaran ilahi, kesadaran nabawi, dan kesadaran manusiawi. Nah, bagaimana kita membangkitkan imajinasi ilahi, imajinasi nabawi. Nah, ini yang kita perlukan, kosmologi gitu kan. Nah, ini yang perlukan. Tapi kalau kita lihat kenyataannya sekarang, kan kita tidak melaksanakan secara maksimal hubungan ontologis ini gitu. Kita sekarang tidak memiliki kemampuan ontologis yang memadai. Tidak ada lagi yang kita kuasai, politik, ekonomi, pertahanan, sosiokultural, apa yang kita kuasai sekarang kita tidak ada. Oleh sebab itu kita tidak punya kemampuan bargaining. Nah, kalau kita lihat sekarang kita sudah menjadi outsider. Artinya kita sudah menjadi orang luar. Orang luar di panggung milik kita sendiri. Nah, ini yang keadaan umat hari ini gitu. Bukan saja kita berbicara umat Islam di lingkungan kita, di masyarakat atau di Indonesia. Ini kita berbicara dalam konteks umum gitu. Nah, inilah keadaannya gitu. Jika kita bertindak sebagaimana yang diuraikan tadi, apakah kita tidak terjebak oleh hal-hal yang dilarang Allah, mengingat perkembangan dunia postmodern saat ini? Oh, jadi maksudnya ketika kita menggunakan maksimal rasional, akal, pikiran ini untuk mengembangkan ini, apakah kita tidak terjebak di dalam satu kesalahan-kesalahan lah atau pelanggaran-pelanggaran daripada perintah Tuhan. Nah, oleh sebab itu tadi setelah hubungan ontologis kita sebut tadi ada hubungan struktural gitu. Nah, di dalam kita mengembangkan ini ada hubungan struktural. Kita tahu hubungan struktural itu kan berarti dia bersifat subordinasi. Ada hubungan atasan, ada bawahan. Nah, ini disinilah Allah biasanya, inilah Allah. Kalau tadi Allah sebagai Khalik, di sini Allah sebagai Rabb, kita sebagai abd, sebagai abdi gitu. Nah, dalam hubungan inilah kita menempatkan diri kita tadi sebagai abdi, sehingga kita terikat pada aturan-aturan yang secara struktural ini biasanya kita sebut dengan aturan-aturan risalah. Aturan-aturan risalah itu aturan-aturan di mana kita harus melaksanakan perintah-perintah apa yang dijalankan gitu. Nah, sedangkan hubungan ontologis tadi kita mengembangkan aturan-aturan perintah-perintah nubuat. Bagaimana cara kita berpikir, mengeksplorasi. Nah, kalau tadi risalat ini apa yang diperintahkan, artinya ketika kita maju di dalam dunia ontologis, Pak Jul misalnya seorang saintis, seorang apa, tapi Pak Jul tetap seorang muslim sejati. Artinya tidak meninggalkan sholat. Kalau membangun ekonomi, bagaimana ekonomi yang katanya yang sekarang tidak riba. Kalau membangun membangun tentara, bagaimana tentara yang manusiawi. Kalau membangun budaya, bagaimana budaya yang islami, politik yang islami. Nah, ini yang perlu kita bangun. Jadi ontologis itu kita melaksanakan nubuat, sedangkan struktural kita tunduk atau melaksanakan hukum-hukum tentang risalah. Untuk melaksanakan kedua hal ini, yaitu hubungan ontologis dan hubungan struktural, tentu kita memerlukan pijakan teknis lain sebagai referensi dan petunjuk agar tidak keluar dari landasan filosofis. Sebenarnya pada tema 114 yang lalu, ini sudah dijelaskan mengenai hubungan komunikasi. Mungkin dapat dijelaskan kembali mengenai hubungan komunikasi ini, Pak Iswan.
Nah, kalau hubungan komunikasi tadi kan berarti yang ketiga hubungan komunikasi. Yang dinamakan dengan hubungan komunikasi ini kan berarti berarti ada alat yang kita jadikan alat sebagai perangkat untuk komunikasi. Nah, media. Nah, media inilah berarti dia punya hubungan dua arah. Nah, media inilah yang kita gunakan. Nah, dalam konteks ini kita memiliki media Al-Quran. Nah, artinya tadi bagaimana kita meningkatkan hubungan ontologis dan struktural kita tadi, itu dasar daripada yang kita pakai referensi untuk kita melaksanakan itu Al-Quran sebagai wahyu. Oleh sebab itu awalnya kita sudah menetapkan dulu landasan filosofis yang kita jadikan alat alat untuk mengukur kebenaran di dalam kita bertindak di dunia matrik ini gitu. Nah, ini yang kita perlukan. Tapi tadi kan kita katakan bahwa ada dua kegiatan, dua perintah nih. Pertama, kita melaksanakan dunia ontologis, yang kedua kita melaksanakan dunia struktural. Nah, tapi dalam kenyataannya sekarang mungkin umat lebih diarahkan lebih pada dunia struktural. Itu pun dalam konteks untuk penghambaan atau ketaatan pribadi gitu. Nah, ini yang terjadi sekarang sehingga kita melalaikan kewajiban kita tentang dunia ontologis. Dulu kita pernah membahas tentang orang mati ini untuk menyediakan ini nih fardu kifayah. Nah, fardu kifayah itu kan sebenarnya itu kan konsep ontologis, bagaimana mengembangkan hal-hal yang belum kita miliki. Tapi sekarang yang tadi ini jadi ketaatan pribadi, artinya apa? Sekarang ketika kita kenal kita mendengar fardu kifayah, di otak kita kan langsung urusan kain kapan gitu. Nah, sangat sederhana itu gitu. Nah, sehingga sasaran umat Islam saat ini yang disampaikan oleh para ujung tombak intelektual kita di dalam dakwah, di dalam ceramah, nah ini lebih pada hubungan struktural dalam makna ketaatan pribadi, sehingga yang lainnya terabaikan. Ini dapat kita lihat lihat sehari-hari. Mungkin kalau kita amati itu kan misalnya di berbagai ceramah apapun, ya kita hanya dibangun itu pribadi kita, ketaatan pribadi kita, bagaimana ya kayak subuh lah kita bangun buka HP, pasti semua isinya selamat tahajud, alhamdulillah. Pagi kita buka selamat pagi, reda Allah. Nah, ini saja yang kita dengar gitu, yang kita dengar, sehingga dunia ontologis ini terabaikan. Ya. Tadi dikatakan Al-Quran sebagai alat atau perangkat komunikasi yang secara objektif dapat kita jadikan dasar referensi. Mungkin alam semesta juga sesuai landasan filosofis dapat kita jadikan alat komunikasi atau petunjuk objektif dalam membangun dunia ontologis. Bagaimana dengan komunikasi subjektif antara individu dan Tuhan dalam rangka petunjuk subjektif? Nah, kalau ini kan dulu kita bahas, kalau komunikasi ini kan ada yang bersifat verbal, ada non verbal. Nah, ada yang bersifat objektif, apa yang kita bisa lihat seluruh alam semesta ini maupun Al-Quran. Ada juga yang bersifat subjektif, artinya subjektif bagaimana hubungan pribadi kita terhadap Tuhan. Nah, ini untuk apa? Untuk menegaskan atau juga untuk berkomunikasi, membangkitkan imajinasi kita, yang orang katakan kita dapat ilham, dapat petunjuk. Nah, ini sebenarnya kita punya alat komunikasi ini, punya landasan filosofisnya, punya pijakan teknisnya gitu. Nah, tapi ini pun
berkembang demikian gitu. Nah, kita tahu bahwa banyak banyak kelompok-kelompok lah, yang banyak kelompok-kelompok yang menekuni bidang ini. Kita misalnya belajar tentang macam-macam lah. Adanya kita katakan belajar tarekat, makrifat, sufi. Nah, ini sebenarnya konsep-konsep bagaimana membangkitkan imajinasi manusia yang seperti yang kita bahas kemarin untuk menemukan suatu enlightenment, untuk apa? Pencerahan. Nah, pencerahan. Sehingga dengan pencerahan itu kita memiliki pemikiran-pemikiran baru, mengembangkan penemuan-penemuan baru, baik di bidang ilmu, perkembangan sains dan teknologi. Nah, harusnya pencerahan ini gitu. Abstraksi ini, abstraksi ilahi, abstraksi nabawi. Nah, abstraksi kosmologi seperti yang kita bahas gitu. Nah, tapi ini pun kadang-kadang menjadi kita tenggelam di dalam dunia. Kemarin kita katakan ada ada ekstasi yang tadinya untuk pencerahan. Nah, ini menjadi ekstasi populer juga gitu. Ekstasi populer juga, misalnya ya kita belajar itu bahkan diarahkan apa ya, komunikasi dengan alam gaib, ujung-ujungnya membongkar alam gaib, mengejar penampakan, nah ini praktek-praktek inilah kita menjadi tenggelam di dalam ekstasi populer, bukan di dalam suatu ekstasi untuk membangkitkan. Bagaimana dulu kita bahas pada muslim awal, ekstasi membangkitkan imajinasi daripada ilahi dan kosmologi, sehingga enlightenment, pencerahan umat ini begitu berkembang sebagaimana kita alami awal-awal abad perkembangan Islam itu gitu. Apakah kekurangan dalam penguasaan dunia ontologis dan hanya fokus pada ketaatan pribadi merupakan kekurangan kita nanti di alam akhirat? Ya, tidak ada hubungannya gitu, tidak ada hubungannya. Orang yang rajin sholat, sembahyang, ngaji, tak keluar-keluar dari masjid, insya Allah masuk surga gitu. Pak Jul mau puasa Senin Kamis, mau sholat tahajud, sholat siang, sholat malam, sholat awal, insya Allah masuk surga gitu. Iya kan, masuk surga. Tapi kehidupan di dunia ya Pak Jul tidak menguasai politik, ekonomi, jadi warga negara kelas 2, jadi outsider, orang main kita termenung. Nah, jangan sampai kemampuan ekonomi tidak ada. Nah, kalau kita tahan begitu, ya tidak apa-apa gitu. Misalnya Pak Jul, aku maunya sholat aja. Ya udah, mau tetangga kerja, aku enggak, aku sholat. Ya tidak apa, insya Allah. Apa yang dilakukan itu tidak sia-sia. Pak Jul masuk surga. Nah, kalau kita mau begitu gitu. Tapi jangan sampai tetangga beli kulkas, Pak Jul demam. Tetangga beli mobil baru, Pak Jul sakit perut. Nah, ini harus iya kan? Nah, karena kita memang begitu gitu. Nah, dalam konteks bangsa yang lebih besar, kita sudah jadi outsider. Kita pemain pinggir, kita menjadi inferior. Kita tak punya nilai bargaining. Kita dibully oleh bangsa-bangsa lain karena kita tak punya kemampuan politik, ekonomi. Nah, ini yang perlu kita bangun gitu. Oleh sebab itu, kalau yang tadi dikatakan kehidupan akhirat, Allah menyatakan, ya kamu capailah, kamu nikmati anugerah kamu di akhirat gitu kan. Nah, tapi ingat kata Allah, kamu jangan lupakan nasib kamu di dunia itu. Karena kamu kan sebagai khalifah, harusnya sebagai pemimpin, jangan kamu menjadi orang lain, orang luar yang bermain di pentas yang kamu miliki sendiri. Nah, inilah yang dimaksudkan Allah di dalam surah Al-Qasas ayat 77. Di situ Allah mengatakan wabtaghi fi ma atakallahu ad-darul akhirah. Artinya kamu carilah nanti apa yang sudah Allah berikan kamu untuk di negeri akhirat. Nah, itu jelas. Mau apapun yang risalat tadi, puasa, zakat, segala macam itu insya Allah
dapat. Tapi kata Allah, wala tansa nasibaka minat dunia. Jangan lupakan nasib kamu itu di dunia. Kamu ini kan dijadikan sebagai khalifah, sebagai pemimpin politik, pemimpin ekonomi, pemimpin, ya kan? Nah, jadi ini yang kita harapkan. Jadi artinya kalau Pak Jul nanya tadi, apakah pengaruh kita nanti hidup di akhirat? Ya enggak pengaruh, masuk surga ya masuk surga lah sesuai dengan amal yang dibuat, yang katanya amal lah, ngaji tiap hari, duduk, ya amal. Tapi jangan ngomel ketika ada pemilihan presiden kok bukan orang kita ya. Ketika jadi jadi menteri misalnya di dunia, lo di PBB kok tak ada orang kita ya. Di ini, nah udah jangan ngomel. Tapi kita ngomel gitu. Nah akhirnya kita bisa protes apa saja. Bisa protes, cuma bisa teriak pakai spanduk. Bisa apa itu namanya kalau pengambilan sikap itu, pernyataan sikap itu. Demo. Demo atau nulis kami berkeberatan misalnya, apa tuh? Pernyataan sikap lah ya. Misalnya ada kejadian di Rohingya. Apa tuh? Misalnya pernyataan sikap bangsa Indonesia mengutuk keras kejadian Rohingya. Tapi di lapangan orang kita tak bisa apa-apa. Coba kalau kita punya segala pertahanan segala kan, kami kutuk dalam 24 jam kami akan masuk. Nah, sekarang kan enggak. Orang pakai tank perang, kita pakai oplet. Nah, ini beda zaman Rasulullah, ya kan? Zaman Rasulullah lawan-lawannya pakai kuda, Rasulullah pakai kuda. Lawannya pakai tombak, Rasulullah pakai tombak. Ya kan gitu. Lawannya pakai panah, Rasulullah pakai panah. Enggak ada Rasulullah yang penting Allahu Akbar, pakai jubah aja kita maju. Ya kan enggak. Rasulullah pakai sirah baju perang. Nah, jadi ini yang harus kita samakan. Masalah nanti kita 2 orang 10 orang itu lain masalah. Tapi status dan kemampuan materialnya kita sudah sama. Nah, disinilah kita baru berdoa pertolongan Allah. Ya, kalau kita cuma berdoa pertolongan Allah, ya Allah, walaupun orang itu pakai tank, saya pakai ketepel, ya tolonglah kamu maha besar ya Allah, maju kita ramai-ramai, mati Pak Jul. Nah, ini yang perlu dibangkitkan. Jangan kita hanya memahami kepada umat kita, umat Islam, umat yang terbaik, yang ngomong, tapi kan fakta-faktanya kan kita kita enggak bisa apa-apa gitu. Nah, ini yang harus kita pahami, atau sama-sama kita pun, saya pun, Pak Jul mungkin tidak mampu. Ini adalah proyek bersama yang harus dikerjakan bersama dengan kesadaran yang kita miliki. Terakhir Pak Iswan, apa yang dapat kita maknai dari hubungan etika dan moral? Nah, kan yang keempat ada hubungan etika dan moral. Nah, sebenarnya yang keempat inilah inti daripada pola hubungan itu. Nah, dengan satu kesatuan yang tadi kita jelaskan, ada hubungan satu ontologis, struktural, komunikasi. Nah, ini membentuk satu hubungan yang kita sebut dengan hubungan etika, hubungan moral. Hubungan inilah yang paling inti. Oleh sebab itu Rasulullah menyatakan dia diutus juga untuk menyempurnakan moral, akhlak, perilaku ini gitu. Nah, hubungan inti inilah yang kalau kita meminjam istilah sufi atau tarekat, itu ada dikatakan wahda fil kasra fil wahda, memandang satu dalam banyak dan memandang banyak dalam satu. Jadi adanya satu kesatuan, ada satu ikatan yang kuat. Di dalam bahasa Indonesia sekarang ini mungkin itu sudah jadi lambang negara kita, yang tulisan apa itu? Bhinneka. Nah, Bhinneka Tunggal Ika itu kan artinya beragam dalam satu kesatuan. Nah, ini istilah sufi berapa abad yang lalu gitu, dalam satu kesatuan. Jadi pendiri bangsa ini bukan kaleng-kaleng ini dalam memilih ini gitu. Jadi keberagaman dalam kesatuan. Nah, ini juga dalam kita sekarang ini juga sedang goncang kan.
dan gonjang di dalam keberagaman yang dapat kita pandang satu kesatuan. Nah, dengan melaksanakan 4 ini, nah mungkin kita diharapkan untuk dapat menjadikan kita muslim kafah. Tidak melaksanakan keseluruhan yang 4 ini, saya yakin insya Allah imajinasi yang kita gunakan itu hanya tinggal ilusi belaka gitu. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan Pak Jul di tema pijakan teknis Qurani ini. Makasih Pak Iswan. Sebelum kita akhiri, ada beberapa kesimpulan yang dapat saya sampaikan. Pertama, pijakan teknis dalam pemikiran, tindakan, dan penilaian terdiri dari 4 kerangka atau pola hubungan, yaitu hubungan ontologis, hubungan struktural, hubungan komunikasi, dan hubungan moral. Pola ontologis adalah bagaimana dengan kemampuan otonom yang ada pada diri kita, umat atau sebagian bangsa, mampu sejajar dengan bangsa lain dalam segala hal. Pola struktural adalah bagaimana kemampuan ontologis tidak keluar dari kerangka dasar Qurani. Pola komunikasi adalah bagaimana kita merealisasikan dan memanfaatkan referensi objektif maupun subjektif untuk mengembangkan pola ontologis dan struktural secara maksimal. Pola komunikasi moral adalah bagaimana cara pandang kita terhadap bentuk dan kualitas pola hubungan antara Allah, alam, dan manusia dalam satu kesatuan. Demikian kajian kita kali ini dapat kita akhiri. Sampai ketemu pada kajian mendatang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.